Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan dalam Yohanes 4 ayat 39 sampai dengan 42. Yohanes 4 ayat 39 sampai dengan 42. Ya sudah harus katakan amin. 1, 2, 3, 4. Hanya 4 ayat saja kita baca bersama-sama. 3, 4. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kamu tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang pendeta, posisinya ada di Brasil. Dia mau mencukur rambut. Dia pergi ke tukang cukur, lalu dia bilang, biasa potong rambut saya. Nah, pada saat dia dipotong, kan nunggu lama ya, gunting rambut kan nggak langsung cepat shot, jadi dia gunting kanan kiri. Nah, sambil menunggu waktu dia baca Alkitab. Lalu di tukang cukur rambut ini dia liatin dia, ini Pak Pendeta ngapain gitu kan? Oh, dia baca Alkitab. Lalu udah selesai, dia sudah kasih bersih rambut, tapi dia pegang Pak Pendeta, Tuhan itu tidak ada. Kaget pendeta, Tuhan itu tidak ada. Pendeta bingung, maksud lu apa ya? Lalu dia bilang begini, maksud apa? Tetapi wajah daripada seorang gunting rambut ini mukanya agak sedikit kecewa, kerem, kesal gitu. Lalu tanpa dia tanya lebih banyak lagi, jadi pendeta itu ungkapkan segala sesuatu dalam hatinya. Dia bilang, kalau seandainya Tuhan itu ada, tidak akan pernah terjadi pembunuhan di tempat ini. Kalau Tuhan itu ada, berarti tidak ada pemerkosaan di tempat ini. Kalau Tuhan itu ada, maka tidak ada narkoba di tempat ini. Dan kita tahu bahwa Brasil itu bebas memiliki senjata, dan bahkan mereka perang bersama dengan polisi. Pendeta itu mau membalas, mau berdebat, cuma karena posisi daripada tukang rambut itu mukanya agak keren, dia senyum aja. Oke lah kalau begitu, sekarang saya pulang dulu. Dia nggak mau balas debat. Tetapi dalam hati seorang pendeta, dia berpikir bagaimana menyelamatkan satu jiwa. Dia pulang. Begitu keluar itu, dia minta hikmat dari Tuhan. Apa yang harus aku katakan? Satu jiwa mahal. Amin. Satu jiwa mahal. Begitu dia keluar, dia lihat ada seorang rambut gondrong, orang preman. Nah, ini dia senyum. Dipanggil itu preman. Ayo Pak, ikut saya. Dia masuk lagi ke tukang rambut itu. Tukang rambut dia lihat tuh, dia mau ngapain lagi? Lalu dia bilang sama tukang rambut itu, Bapak, tukang cukur di sini tidak ada. Oh, itu tukang cukur tersinggung. Salah Pak Pendeta. Tukang cukur ada, cuma dia ini nggak pernah datang kepada saya. Langsung pendeta juga begitu. Kalau begitu Tuhan itu ada, cuma kamu tidak pernah mau datang kepada dia. Banyak orang-orang yang hadir tidak mau datang kepada Yesus. Oleh karena terjadi pembunuhan, terjadi pemerkosaan. Tukang cukur itu agak sedikit sedang. Oh iya juga.
Di situ dia ngomong, bukan Tuhan tidak ada, tetapi saya tidak pernah datang kepada Yesus. Amin. Lalu pada saat itu dia mengucap syukur kepada Tuhan dan dia berkata kepada pendeta, maafkan saya Pak Pendeta kalau saya lancar. Nggak usah. Satu jiwa berharga di mata Tuhan. Sama halnya dengan apa yang kita baca. Ayo kita baca. Bahwa seorang perempuan Samaria, dia datang mengambil yang namanya air di timba. Tuhan Yesus sendiri sudah sedemikian besar kasihnya, dia rela mati dan menjadi kutuk di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Cuma pada saat kita sudah diselamatkan, kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita lupakan dia. Nah, seorang wanita ini, dia datang kepada Tuhan, perempuan Samaria. Nanti kita akan bahas. Cuma satu yang saya mau kasih ingat kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Yesus lahir bukan karena imannya, bahwa Yesus mati bukan karena imannya, Yesus naik ke surga bukan karena imannya, tetapi semua itu dilakukan karena kasihnya kepada saudara dan saya. Kasih itu sangat besar. Saudara pintar bahasa roh, saudara pintar berkhotbah, saudara pintar bernubuat, tapi kalau tidak memiliki kasih, no. Amin. Kita mau belajar. Yesus menitik beratkan perubahan karena menerima Yesus daripada apa yang kita lakukan di Turki setiap hari. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat kita ke gereja, apa yang kita lakukan? Jangan ngototin saya. Saya nanya. Saudara datang ke gereja, apa yang saudara lakukan? Selain itu, kita datang masuk ke gereja, kita membawa pujian, kita menyembah, kita mendengarkan. Saya mau tanya, apakah 3 hal ini saudara bawa ke rumah? Enggak. Saya berani jawablah 80%, bahkan 90%. 3-tiganya saudara bawa ke rumah. Oleh karenanya Tuhan berkata, menitik beratkan kepada kita menerima Yesus daripada liturgi. Kalau hal seperti ini kita akan bawa pulang biasa-biasa aja. Tetapi kalau saudara menerima Yesus, maka akan terjadi satu perubahan besar dalam hidup. Amin. Ayo kita bahas. Kita lihat. Jadi perubahan daripada perempuan Samaria itulah yang kita harus belajar. Bagaimana seorang yang tidak dikenal oleh Allah, tetapi dia mau membuka hati dan akhirnya menerima di dalam bilangan yang diselamatkan. Ayo kita buka dalam Yohanes 4 ayat 4 sampai dengan 8. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah yaitu Yesus, ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu dia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ayat 8, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Yang pertama adalah perempuan Samaria ini berjumpa dengan Yesus. Di dalam kisah perempuan Samaria ini, biasanya mereka itu selalu kalau pergi ke sumur, itu selalu lebih dari 3-4 orang bergerombol. Tetapi di sini kita baca hanya 1 orang saja. Kenapa hanya 1 orang saja?
Biasanya kalau begitu, mereka itu kebiasaan orang-orang Israel, mereka selalu sambil berbincang-bincang atau bincang-bincang, itu lima atau berapa orang, lebih daripada 2. Tetapi di sini yang kita baca adalah cuma 1 orang. Kemungkinan besar perempuan ini hidup di dalam perzinahan. Oleh karenanya dia diasingkan daripada sahabat-sahabat yang lain. Coba kita baca di dalam Yohanes 4 tadi ayat 18. Yohanes 4 ayat 18. Bersama-sama kita baca. 3, 4. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Suaminya ada berapa? 6. Karena hidup di dalam perzinahan sehingga ia diasingkan dari teman-teman yang lain. Tetapi Yesus mengetahui karena 1 jiwa berharga. Coba saudara baca ayat yang tadi, Yohanes 4, mulai dari ayat yang pertama. Nanti saudara baca sampai ke dalam ayat yang 8. Sahabat-sahabat atau murid-muridnya sudah tidak ada. Coba ayat ke-8, baca bersama-sama. 3, 4. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Berarti dari awal murid-muridnya sudah pergi membeli makanan. Pertanyaannya, kenapa nggak 1 orang aja pergi? Kenapa tidak satunya? Kenapa mesti 12-12-nya pergi membeli makanan? Yesus mengetahui masa depan. Dia mau menyelamatkan wanita Samaria. Oleh karenanya, Yesus itu memiliki satu pelayanan yang supranatural. Sebelum dia masuk, dia perintahkan murid-muridnya, kamu beli makanan. Karena ada satu misi daripada Tuhan untuk menyelamatkan 1 wanita. Sama-sama saya katakan, 1 orang berharga di mata Allah. Ayo, 3 Pak, 1 orang berharga di mata Allah. Yesus mau menyelamatkan perempuan ini. Kalau seandainya semua murid-muridnya datang bersama-sama dengan dia, kira-kira perempuan ini mau mengaku perbuatan dosanya? Tidak mungkin. Amin. Apalagi dia hidup di dalam perzinahan. Tetapi Yesus mengasihi perempuan ini. Begitu dia masuk di dalam kota itu, kota Sikai, dia perintahkan murid-muridnya, kamu beli makanan. Karena Tuhan tahu ada seorang perempuan yang perlu diselamatkan. Saudara, Allah itu luar biasa dan dia mengetahui masa depan seseorang. Pada saat berjumpa dengan Tuhan Yesus, Tuhan berkata demikian, berikan aku air. Artinya H2O. Aku minta air. Mau diberikan air. Tetapi hari ini kau minum air, mungkin sebentar lagi kau akan haus lagi. Amin. Tetapi Yesus mau menawarkan air yang ada dalam dirinya, yaitu apa? Roh Kudus, yaitu air kehidupan. Karena apa? Dia mau menyelamatkan wanita ini. Tetapi perempuan ini tidak pernah mau mengaku apa yang menjadi persoalan hidupnya. Dia tetap kekeh. Yang menjadi pertanyaan, kenapa bahwa perempuan itu mau mengakui akan segala perbuatan dosanya dia? Nanti kita bahas. Perempuan ini yang menutupi segala kebusukan. Tetapi Yesus menawarkan sesuatu yang lebih baik. Ayo kita baca. Lihat. Ayat 13. Ayat 11 dikatakan ini. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau
tidak punya timba dan sumur ini amat dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Ayat 12. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah meminum sendirinya dari dalamnya, dia serta anak-anaknya dan ternaknya? Ayat 13 dikatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, dia akan haus lagi. Lalu jawabnya lagi, ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Perempuan ini seberat apapun dia menutup kebusukannya, tetapi pada saat Yesus menawarkan segala sesuatu untuk menarik dia masuk di dalam keselamatan, mulai sedikit demi sedikit dia buka. Sedikit demi sedikit dia buka hati untuk menerima Yesus. Dan tujuan daripada Yesus adalah untuk merubah wanita ini dengan sesuatu yang dia tawarkan. Amin. Yesus mengetahui apa yang menjadi problem kehidupan daripada bangsa Maya. Yesus juga berkata kepada saudara dan saya, seberat apapun persoalan dalam hidup, seburuk apapun kehidupan, engkau berharga di hadapan Tuhan. Dia mau menyelamatkan saudara. Dia mau mengangkat saudara dari lumpurnya. Tetapi Tuhan berkata, menitik beratkan kepada kita menerima jauh lebih berharga daripada ibadah rutinitas. Kalau saudara tidak membuka hatimu, sia-sia setiap apa yang kita lakukan. Oleh karenanya pernah saya ceritakan di sini, pernah saya kupas di sini, yaitu yang pertama Emek dan Alethea. Saudara boleh mengenal Yesus, tetapi kalau hatimu tidak membuka Roh Kudus, maka semua itu tidak akan bisa menyelamatkan. Buka hatimu, izinkan Roh Kudus berkuasa atas hidupmu, maka engkau akan diselamatkan. Seburuk apapun saudara, Yesus menyelamatkan. Pernah saya cerita di sini juga, seorang perempuan yang dipaksa menjadi pelacur oleh orang tuanya, dan bahkan seluruh tubuhnya sudah diberikan susu. Akhirnya dia menderita karena dia dendam sama orang tuanya. Dia menderita sakit kanker stadium 4. Dokter sudah heads up, meninggal sebulan lagi. Saya diundang, saya pergi ke sana. Selesai, saya doa. Begitu saya dengar, minggu yang akan datangnya, saya datang lagi. Orang tuanya bilang begini, aku akan maafkan kamu, tapi bayar dulu. Yesus tidak menuntut sesuatu kepada saudara, tapi orang tuanya yang luar biasa ini, dia akan memberikan maaf, tetapi lu bayar dulu. Makin berdampak, makin kesal lagi. Saya tidak tahu engkau mau diselamatkan, engkau harus memberikan pengampun seburuk apapun itu. Lalu saya urapi dari ujung kepala sampai telapak kaki, karena dia pakai susu. Begitu saya selesai pulang jam 3 malam, saya ditelepon. Boom, kenapa? Itu kenapa itu banyak pasir dari ujung kepala sampai telapak kaki, dan itu sampai di tempat tidurnya itu penuh dengan pasir. Oh, saya berteriak, puji Tuhan, karena susuknya lepas. Tetapi pada saat dia meninggal, dia tersenyum dan dia sudah berdoa kepada Tuhan dan perjamuan. Saya percaya saat ini bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Seburuk apapun, sejelek apapun, kita berharga di mata Tuhan. Asalkan engkau buka hati, menerima Yesus menjadi Allahmu. Bukan rutinitas, bukan liturgi. Liturgi
puji aja kita nggak bawa, apalagi mau terima Yesus. Siapa yang bawa pujian penyembahan di rumahmu? Yang ini deh. Ada nggak saudara berdoa pujian penyembahan dan baca firman? Siapa? 1, 2. Nggak dihukum, cuma 2 doang. Oke, yang ini. Siapa yang bawa pujian penyembahan kepada Tuhan kalau doa di rumah? 1 doang. Haleluya. Tuhan katakan, jangan biarkan pujian penyembahan ini hanya berlaku di sini. Bawa pulang ke rumah, menyembah kepada Tuhan. Lihat mujizat yang akan lakukan dalam hidupmu. Amin. Jangan hanya sekedar liturgi, saudara. Itu saya lakukan. Kalau engkau lakukan, gak usah lihat lah seberapa besar dompetmu, seberapa besar pundi-pundimu, Tuhan akan cukupkan. Seberat apapun sakit penyakitmu, Dia sembuhkan. Perempuan Samaria ini berjumpa dengan Yesus dan dia buka hati. Dia masuk dalam bilangan orang yang diselamatkan. Yang kedua kita lihat Yohanes 4 ayat 25 sampai dengan 26. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Yang kedua, diubahkan oleh kasih Yesus. Saudara kekasih dalam Tuhan, apa yang membuat perempuan ini bertobat? Kenapa dia mau mengakui segala kesalahannya di hadapan Tuhan? Kenapa dia mau berubah sikap hidupnya? Cuma satu, Yesus datang tidak menghakimi saudara. Dia datang untuk menawarkan keselamatan bagi saudara. Yang menentukan sikap adalah kita sendiri. Kenapa perempuan itu mau? Karena dia tahu hanya di dalam Yesus ada jaminan keselamatan yang kekal. Kenapa dia bisa mau memberitakan? Pertama dia panggil Tuhan, tetapi yang kedua dia berubah menjadi nabi. Lalu dia terakhir dikatakan dia menjadi juru selamat karena berjumpa dengan Yesus. Yesus datang tidak menghakimi saudara. Yang menghakimi saudara adalah iblis. Yesus datang karena kasih kepada saudara. Dia mau menyelamatkan saudara. Seburuk apapun. Perempuan Samaria ini, dia datang kepada Tuhan. Dia mengakui segala sesuatunya karena Yesus mau menyelamatkan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu Tuhan Yesus kemudian mengarahkan perempuan ini di dalam kebutuhannya lebih pribadi. Ayat 16 dia bilang, ayat kita buka dia, ayat 16. Kata Yesus, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah di sini. Ayat 17, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dan hal ini engkau berkata benar. Engkau harus jujur di hadapan Allah. Apa yang telah engkau perbuat, kalau engkau mau menerima pengampunan itu. Kalau engkau sungguh-sungguh kepada Tuhan, minta pengampunan, engkau harus mengaku kepada Tuhan. Dan juga kepada persoalan yang kita hadapi. Saya selingkuh waktu saya belum mengenal Tuhan. Tetapi rezeki saya luar biasa syaratnya. Saya harus mengakui karena ada jiwa yang terhilang yang mengambil, saudara tahu ya, mengenai Lukas berapa yang mengenai orang si bungsu itu mengambil hartanya, minta warisannya, betul ya? Lalu dia berkata, aku sudah berdosa kepada bapaknya dan kepada saudara. Lalu saya pikir itu ada 2. Demikian juga begitu. Kenapa rezeki saya seret? Oh, saya sudah berdosa kepada Bapa di surga.
dan kepada istri saya. Saya sudah minta pengampunan. Lawan istri belum. Perempuan ini mengakui seluruhnya. Suami yang ada padaku saat ini yang keenam juga bukan suami. Dia akui seluruhnya. Saya juga demikian. Saya berdoa kepada Tuhan, ampuni saya. Tapi Tuhan bilang, ini dulu. Begitu ya. Bosan-bosan. Saya ngomong sama istri, Ma, saya mau bicara. Saya mau mengaku dosa. Terus ini senyum, kamu gue keren. Mau maksud itu apa? Saya sudah melakukan perselingkuhan. Istri saya senyum, tepuk tangan. Enggak, disambil dia. Saya dimaki-maki habis. Tuhan bilang 1 hari harus damai. Ini enggak, lebih dari 1 hari. Tetapi pada saat saya mengaku, hati saya sudah plong. Berkat itu jangan sampai hilang lagi dari saya. Dan mulai dari situ saya harus menjaga kekudusan. Amin. Jangan karena enak sesaat, tetapi berkat yang Tuhan berikan, mujizat yang Tuhan berikan itu jauh lebih besar daripada enak sesaat. Dan mulai dari situ baru berkat-berkat Allah tercurah dalam hidup saya. Sampai saat ini perempuan Samaria ini dia mengakui keseluruhan. Bahkan Tuhan sendiri acungkan jempol. Dia bilang, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Itu Tuhan yang mengatakan kepada perempuan itu. Pada saat kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan hancurkan, Tuhan telanjangi perbuatan iblis itu, supaya saudara tidak lagi didakwa, tapi saudara diangkat oleh Allah, diputihkan, disucikan, dan dikuduskan. Itulah keinginan daripada Tuhan. Kita lihat ini satu lagi. Selintas Tuhan sedang menuduh dan menghakimi perempuan Samaria itu. Bukan, tetapi Yesus datang menawarkan jalan keluar dia dan menelanjangi iblis yang selama ini menipu hidup perempuan itu. Udah deh, lu gak usah ngaku deh, ntar lu bikin malu-malu aja. Tidak, dia harus ditelanjangi iblis. Pengetahuan Tuhan itu luar biasa. Ayat yang saudara baca, pertama dia katakan bukan Tuhan, tetapi Tuhan, kurios. Lalu berubah menjadi juru selamat, Mesias. Lihat, berjumpa dengan Tuhan dan engkau membuka hati, ada perubahan iman, pengetahuan kepada Tuhan. Karena saudara disayang Tuhan, otomatis berkat hikmat yang dari Tuhan akan berubah, berbeda dengan orang-orang dunia. Lalu di sini juga dikatakan demikian. Kini menurut seorang nabi, ayat 19 berubah menjadi seorang nabi. Perempuan Samaria yang berdosa itu menerima respon yang positif dari pengajaran Tuhan. Ia mau merubah hidupnya dan bertobat. Saudara tahu telur ya? Saudara tahu telur? Telurnya kotak. Bulat. Kalau saudara pecahkan dari luar, menjadi apa? Ini telur nih, dipecahin. Jelas. Jadi apa ya? Telur masak. Bingung amat sih. Dipecahin, digoreng. Telur mata sapi, dikasih garam, kasih lada dikit. Ya, saya juga masak. Tetapi kalau telur itu pecah dari dalam, jadi apa? Anak ayam. Artinya berbicara dari dalam. Kalau engkau menerima dan hatimu engkau buka, maka engkau menjadi anak-anak.
Jangan jadi telur. Begitu dipercaya makan kenyang udah, besok lapar lagi. Tapi kalau engkau buka, pecah dari dalam, menjadi anak-anak Allah, itu berkatmu selama-lamanya. Amin. Jangan makan telur yang sedikit. Hari ini makan, Pak ini aja makan banyak benar. Apa? Telur ayam. Dan yang terakhir, Yohanes 4 ayat 28 sampai dengan 29. Ayo kita baca bersama-sama. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di sini, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia berubah menjadi Kristus? Amin. Mungkinkah dia Kristus? Nah, sebagian besar Bapak Ibu Saudara sekalian menganggap bahwa ibadah adalah merupakan satu rangkaian liturgi yang biasa saja. Padahal sebenarnya ibadah seperti ini bisa terjadi KKR. Tapi itu tergantung kepada saudara. KKR bukan terlihat daripada gedung besar. KKR tidak terlihat oleh seorang hamba Tuhan yang besar, tidak. Tetapi itu harus ada yang namanya konektivitas. Jadi apa namanya? Ada hubungan. Saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku mau berjumpa dengan Engkau. Engkau mau berdoa akan setiap persoalan dalam hidupku. Aku mau diberkati oleh Engkau. Maka hari ini datang. Kalau semuanya itu datang dengan membawa hati beribu kepada Tuhan, terjadi KKR. Jadi tidak dilihat saudara gedungnya, hambanya. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan, dan firman itu adalah firman sudah ditangguh. Berarti saudara berjumpa dengan Yesus. Apapun beban persoalan, pada saat engkau berjumpa dengan Yesus, maka engkau akan diselamatkan, disembuhkan, diberkati, dan luar biasa. Bawa pulang pujian penyembahan itu. Jangan hanya diberkati di gerejanya doang, tapi bawa pulang itu. Pujian penyembahan itu akan diberkati seluruh rumah tangga. Satu jiwa berharga untuk Tuhan. Amin. Jangan di sini saudara nangis doang. Oh, maaf. Ibu sama air mata sama-sama jadi satu, jadi hasil. Tapi udah ada kedua itu udah lupa lagi. Tadi itu pendeta ngomong apa? Lucu dong lagi. Ayatnya apa? Enggak tahu. Yang penting dia lucu. Ayo saudara, hari ini kita mau berubah. Amin. Bawa hatimu setiap hari pada saat mau datang kepada Tuhan hari ini. Percaya, apapun persoalan, pasti akan berkati. Dia akan angkat setiap beban persoalan hidup saudara. Amin. Itulah yang disebut dengan KKR. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang terakhir dikatakan membagikan kasih Kristus. Perempuan Samaria itu begitu dia menerima jemaat, dia menerima Yesus, Yesus mau berubah sikap hidup dia. Orang-orang harus respect kepada orang itu karena anak ini menjadi anak Allah. Pada saat dia percaya kepada Yesus, yang tadinya dia disingkirkan dari yang lain, tetapi pada saat dia pulang, dia memberitakan segala sesuatunya. Dia berjumpa dengan Yesus. Saudara baca, tidak ada satupun yang meninggalkan dia. Perempuan itu kembali memperoleh harga dirinya karena Yesus. Saudara itu jelek di mata orang, saudara tidak berharga di mata orang. Pada saat Yesus berubah hidupmu, maka engkau berharga di mata dia. Dan secara otomatis orang yang akan memandangmu juga berharga engkau. Yang bisa merubah sikap hidupmu, yang bisa engkau diangkat, hanya satu, Yesus. Orang Samaria yang dinilai rendah sekaligus dibenci. Tapi
pada saat itu dia menerima Yesus, dia ditinggikan. Orang Samaria itu tidak bisa menyatu dengan Yahudi. Tidak. Karena blasteran. Jadi tahun 712 sebelum Masehi itu terjadi peperangan antara bangsa Yahudi sama bangsa Israel dengan Raja Asyur. Sebentar. Ya betul, dengan Raja Asyur itu ada di dalam 2 Raja-Raja 17. Saudara bisa baca di sana. Nah, pada saat Raja Asyur itu mengalahkan bangsa Israel, terjadilah pernikahan campuran. Nah, pada saat itulah yang merasa sungguh-sungguh Yahudi dengan orang penasaran itu dipisahkan. Minuman walaupun sudah cuci dipakai sama orang Samaria, orang Yahudi tidak akan pernah mau minum, dibuat. Begitu sungguh bencinya. Tetapi Allah itu pelayanan lintas ras. Dia tidak lihat engkau orang Cina engkau orang Ambon engkau orang apa satu orang berharga di mata Allah. Yesus luar biasa, saudara. Dia mau segala sesuatunya, termasuk saudara, seberat apapun dia mau menyelamatkan saudara. Dia mengasihi saudara. Bilang di kanan kirimu, engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Saudara berharga di mata Tuhan. Haleluya. Ayat yang terakhir kita buka di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 3. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 3. Sudah semua bisa? Ayo kita baca bersama-sama. 3, 4. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Saudara boleh pandai di dalam berfirman, berkhotbah. Saudara boleh pandai di dalam menjadi WL. Saudara boleh pandai di dalam bermain musik. Tetapi kalau engkau tidak memiliki kasih, gong besar. Perempuan Samaria ini begitu dia diselamatkan, dia menjadi berharga, tetapi dia tidak untuk dia sendiri. Dia bagikan bahwa Yesus itu adalah Allah yang luar biasa. Dia mau membagikan kasih Yesus itu kepada semua orang. Tujuannya adalah itu. Begitu kita menerima diselamatkan Tuhan, ayo ceritakan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Oh, saya gak bisa khotbah. Yang suruh lu berkhotbah siapa? Tuhan gak nyuruh. Tetapi dengan sikap hidupmu, orang akan menilai oh dia orang Kristen. Ayo saudara bagikan. Gak perlu khotbah. Pernah kabur di buku ya. Tapi saudara senyum, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Itu saja sudah luar biasa. Tapi jangan shalom sendiri, gak ada orang. Yang repot juga. Iya loh. Jadi begitu nanti kalau datang nih, minggu di sarang ya. Minggu besok datang, shalom, senyum. Ya, yang ngomong salam saya juga gak dengar. Orang itu ngomong shalom, pandang mata, shalom. Begitu dong, itu keren. Amin. Minggu besok, lototin yang membagi shalom. Nah, pada saat saudara berkata shalom, berkat Tuhan datang kepada dia. Kalau dia jawab shalom, berkat dia juga nyampe kepada orang itu. Contoh ini, baik.
depan. Saya begitu datang, saya membagi. Saya akan berdoa. Tuhan, aku mau melayani. Berkati aku dari ujung kepala sampai telapak kaki. Jadikanlah aku menjadi berkat. Betul ya? Pasti kita berdoa. Pada saat Pak Fali datang, saya kasih. Shalom, Pak Fali. Berkat saya nggak nyampe. Tapi kalau seumpamanya Shalom Pak, nah nyampe dia. Begitu saya bilang shalom dan dia berkata shalom, berkat itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Shalom artinya damai. Damai sejahtera Allah. Ya Allah. Lo nggak nyangka. Bagi ke saya bukan itu Pak. Haleluya. Udah lanjut kita pakai berdiri.